kita selalu memakai prinsip yadullahi ma'al jamaah. Tentu dengan siapapun, dan kita selalu membuka diri bahwa kerjasama adalah sangat dibutuhkan. Apalagi dengan pemerintah desa yang notabene adalah penguasa di desa ini. Ini cangkir ini ada isinya, Bang. Oke. Bisa diminum juga. Oke. Alhamdulillah, bismillah. Dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat, itu apa? Gini, kita sejak dulu adalah pakai jargon dari NU, oleh NU, untuk NU, dan disederhanakan lagi dari kita, oleh kita, untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NU dimanapun berada, kembali berjumpa dengan program podcast Media Center NU Sidoarjo. Masih sama dengan program yang sama, podcast Cangkir, Cangkruan Karo Mikir. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tentunya masih dalam satu keluarga NU Sidoarjo. Dalam hal ini adalah Ketua Tanfidiyah NU Sidoarjo, Bapak Haji Supadi. Bapak Haji Supadi, kami ucapkan selamat datang di studio podcast Media Center NU Sidoarjo. Tentunya kita sudah sering ngobrol kesana kemari terkait dengan bagaimana pergerakan NU di Sidoarjo ini. Salah satu yang terbaru di Media Center NU yang kita launching di tahun kemarin adalah podcast yang masih dalam satu program Cangkir ini yang kita namai Cangkir atau Cangkruan Karo Mikir. Tentunya cangkruan ini tidak sebatas cangkruk saja, tapi harapannya kita juga cangkruk dan juga mikir bagaimana pengembangan NU yang ada di Sidoarjo ini. Pak Supadi, sebelumnya kami ucapkan selamat atas penghargaan yang sudah diraih pada Puncak Harlah NU yang ke-102 PCNU Kabupaten Gresik kemarin, yakni penghargaan pengurus ranting NU terbaik kategori bidang inovasi. Tentunya kami ingin tahu dulu, Abang, bagaimana apa yang sudah dilakukan selama ini. Tentu kami ingin tahu sebenarnya visi misi di kepengurusan ini atau di periode kedua jenengan yang kita kemarin pelantikan di tahun 2023. Tentunya visi misi yang jenengan lakukan dalam pergerakan NU di Sidoarjo ini, mohon diberi gambaran terkait visi misi jenengan selaku Ketua Tanfidiyah. Terima kasih. Sebelum kami menjawab, tentu kami juga menyapa di Jamiah Nahdlatul Ulama semuanya, dan terima kasih untuk acara di podcast hari ini. Tentu kami sangat bersyukur dalam rangka penghargaan yang diraih oleh pengurus ranting NU Sidoarjo dalam bidang inovasi. Mudah-mudahan kami semuanya termotivasi dengan penghargaan ini, selalu bertambah baik dan bertambah semangat. Dan tentunya visi misi yang kami tanamkan pada mengawali di Muskar kemarin adalah sebisa mungkin untuk menerjemahkan dari visi misi di pusat, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Tentu kami berusaha menerjemahkan sesederhana mungkin
di ranting ini yang tujuannya adalah memberi kemanfaatan pada umat. Itu saja, Pak. Ya. Berkenaan dengan merawat jagat, membangun peradaban, tentunya hal ini maknanya begitu luas. Maka bagaimana peran NU di Sidoarjo ini terhadap masyarakat Sidoarjo, khususnya di bidang sosial. Jadi peran NU dalam bidang sosial maupun keagamaan terhadap masyarakat di Sidoarjo ini apa yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Ini, kami selalu pakai prinsip penjaga keseimbangan antara pelayanan bidang sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Tentu hal ini dimulai dari beberapa kajian-kajian yang bersifat untuk membawa masyarakat ini menjadikan masyarakat yang bertakwa. Tentu kajian-kajian sangat dibutuhkan. Dan kalau di sosial, kami tuangkan dalam beberapa program yang kita sepakati bersama, sehingga tentu kewajiban kita harus mengawal di program-program yang telah kita sepakati bersama. Maka secara menyeluruh, baik di bidang sosial maupun keagamaan yang sudah dicanangkan di dalam satu program kerja, apakah itu sudah dikawal oleh masing-masing lembaga yang sudah kita bentuk di NU Sidoarjo ini? Ya, proses dalam pengawalan tentu kami pakai prinsip bahwa konsep leadership, artinya bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana pengawasan atau apa yang dilaksanakan dalam bidang istilahnya itu adalah untuk menjadikan program-program ini menjadi berjalan secara kontinu, maka konsep ini adalah yang saya pakai. Dan tentunya karena kami adalah berusaha untuk mendidik dalam seluruh potensi yang ada ini, menjadikan konsep yang besar ini menjadikan suatu kemanfaatan bersama, sehingga apa yang kita citakan bersama ini sangat terlaksana, tentunya dalam harapan untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bidang sosial, Bang, ya. Karena sudah 2 tahun, hampir 3 tahun lah perjalanan kepengurusan jenengan di periode kedua ini. Maka di bidang sosial ini apa yang sudah dilakukan oleh NU Sidoarjo? Ya, oke. Sosial tentu akan bermakna luas, namun yang telah kita capai adalah santunan-santunan berupa individu maupun kepada suatu di Banom, itu kami usahakan untuk semaksimal mungkin. Contoh, di santunan program Lahisnu ada santunan yatim, ada santunan orang sakit yang memang ekstrim, yang seterusnya adalah santunan yang bersifat perencanaan, dan bersifat beasiswa. Itu tentu kami akan melaksanakan. Dan di sosial yang lain tentu kita harus menggarap bagaimana terciptanya koherensi ini adalah kita harus menyasar di ekonomi. Soalnya ekonomi adalah pilar dari beberapa apa yang kita rencanakan. Tentu sumbangsih dari ekonomi ini adalah sangat kita butuhkan, sehingga akan menjadikan perputaran baik itu masalah permodalan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Terkait dengan perekonomian yang direncanakan, dimulainya ada pembangunan gedung ini. Sudah tahap lantai 2,
Kemudian dari perencanaan yang dilakukan oleh pengurus NU Sidoarjo adalah berupa unit usaha yang di bawah. Maka unit usaha yang akan dilakukan oleh pengurus NU Sidoarjo ke depan apa ini yang sudah direncanakan? Ya, gini, apapun bergerak di ekonomi adalah sasaran adalah permodalan. Iya. Dan tentu angan-angan besar kami adalah di bidang perniagaan, yaitu adalah NOMAT. Dan yang kedua, kita selalu berupaya untuk memberi pelayanan pada masyarakat. Artinya apa? Galian kita, artinya pemberdayaan kita adalah kebutuhan-kebutuhan primer, artinya itu kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melayani sehingga perputaran ekonomi ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat, tentunya dalam rangka untuk mencari kemanfaatan. Dan yang lain, gini, kami membaca bahwa contoh harapan kami di lantai yang 2 ini kita sekalian untuk memberi pelayanan dalam rangka kebutuhan yang sangat mendasar, bahwa budaya kita ini adalah ketika ada resepsi pernikahan, yang lain-lain, rapat. Nah, ini adalah kita mau melayani. Artinya kami baca dalam biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tentang itu sangat banyak, Besar, ya. Sangat banyak. Dan kami ingin hadir di sana, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sehingga secara kualitas juga tidak kalah, namun secara biaya bisa terjangkau. Gitu. Ya. Harapan saya itu. Ya, tentu cita-cita besar ini tidak semerta-merta bisa segera kita realisasikan. Tentu kami juga berharap apa yang menjadi cita-cita jenengan selaku Ketua Tanfidiyah periode hari ini, mulai dari NOMAT, kemudian pelayanan resepsi dan lain-lain di lantai atas itu bisa segera direalisasi bersama tentunya, dalam rangka untuk melayani masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Pak Supadi, terkait dengan kembali ke merawat jagat, membangun peradaban, tentu ini visi misi besar, ya, tidak hanya di bidang sosial maupun keagamaan. Tentunya di bidang pendidikan, Bang, kontribusi NU terhadap pendidikan di masyarakat Sidoarjo ini, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus NU Sidoarjo dalam rangka berkontribusi di dunia pendidikan? Mungkin ada lembaga pendidikan berupa TPQ atau apa, mungkin itu bisa disampaikan. Iya, oke. Gini, kami pun sangat menyadari bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar pada anak-anak kita ataupun yang lain. Nah, di sini kan ada pendidikan yang bersifat formal atau non formal. Maka kami sangat mendukung atau kami sangat memberi support kepada lembaga-lembaga ini. Yang pertama adalah bagaimana terafiliasi dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang penting. Yeah. Karena apa? Apapun dasar-dasar yang kita berikan, tentu kita sudah berupaya lebih maksimal sehingga prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu terawat, mudah-mudahan sampai yaumil kiamat. Yeah. Terkait dengan itu, Bang, ya, terkait dengan pendidikan, kemudian di sosial masyarakat, ya. Sejauh ini bagaimana kerjasama antara ormas kita atau NU ini dengan pemerintah desa? Bagaimana kerjasama itu terjalin sampai hari ini? Terima kasih. Oke, kita selalu memakai prinsip yadullahi ma'al jamaah. Tentu dengan siapapun, dan kita selalu membuka diri bahwa
kerjasama adalah sangat dibutuhkan. Apalagi dengan pemerintah desa yang notabene adalah penguasa di desa ini, maka tidak bisa kita lepas dari itu. Maka kami sangat berharap, walaupun toh sampai sekarang memang bersifat komunikasi, bersifat dukungan-dukungan moral sangat baik. Bapak Kades kita adalah selalu mendukung baik secara permodalan maupun secara fisik, secara istilahnya di dalam acara-acara yang diadakan oleh Jamiatul Ulama selalu hadir. Ini adalah nilai plus yang paling kita syukuri dan mudah-mudahan ke depan baik hadirnya beliau di acara-acara ini mudah-mudahan menjadikan support kepada para jamaah ini untuk menyontoh dan untuk memberikan sumbangsih, karena prinsip pembangunan kita ini adalah ketika kita bisa memperdayakan dari seluruh stakeholder yang ada di desa ini untuk berkontribusi pada pembangunan. Itu Mamat. Iya. Ini cangkir ini ada isinya Bang. Oke. Bisa diminum juga. Oke. Alhamdulillah, bismillah. Kembali kerjasama Bang, kembali kerjasama kita NU Sidoarjo dengan pemerintah desa. Data yang kami miliki, termasuk proses pembangunan gedung ini yang sudah hampir 75% lah, mau finish lantai 2. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa kita terkait pembangunan ini, data yang saya dapat adalah beliau juga ikut sumbangsih dalam hal entah itu baik di sisi pemikiran maupun di sisi materialnya. Oke. Ini benar enggak, Pak? Oh, selalu benar. Iya. Ada bocorannya enggak, Pak? Gini, ya, beliau ini adalah energik. Tentu kami sangat bangga. Dan mudah-mudahan ke depan kita berharap tidak kepala desa saja, Pak. Jadi tentu dari seluruh perangkat-perangkat yang ada itu selalu mendukung. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya, sudah dilakukan. Kami sudah terima kasih. Tapi untuk ke depan yang namanya kebersamaan ini adalah perlu kita sanggup untuk menaruh ego dari pribadi, baik ego jabatan, ego wilayah, ego yang lain, untuk menyatukan pada visi misi kita ini demi terciptanya jati kita bersama. Tentu dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat itu kita bangun dalam satu konsep yang beberapa stakeholder yang ada ini mau berkontribusi untuk menjadikan cita-cita ini terlaksana. Gitu. Ini informasi yang berkembang Bang. Informasi yang berkembang. NU Sidoarjo hari ini itu sering diperbincangkan di banyak, baik itu di media maupun di desa-desa tetangga lah. Oh iya, alhamdulillah. Artinya gini Bang, apa yang sudah diperbincangkan oleh masyarakat umum terkait dengan NU Sidoarjo, entah itu kebenarannya 100% atau 99%, terlepas dari kebenaran hal tersebut yang diperbincangkan di banyak orang, kekuatan besarnya Bang, sebenarnya kekuatan besar NU di Sidoarjo ini dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat. Itu apa? Gini, kita sejak dulu adalah pakai jargon dari NU, oleh NU, untuk NU, dan disederhanakan lagi dari kita, oleh kita, untuk kita bersama. Ini yang menjadikan doktrin yang perlu kita pahami dan selalu kita sebarkan pada jamaah-jamaah, sehingga dimulai dari pemahaman, sehingga muncul kegiatan dan muncul pergerakan, sehingga tentunya cita-cita ini bisa terlaksana dengan baik. Gitu amat. Nah, terkait apa yang dibicarakan itu kan hak mereka aja, hak mereka. Tentu kita ini adalah
selalu pakai pedoman. Bagaimanapun organisasi ini adalah ada garis besar yang kita laksanakan adalah satu ADART, yang kedua adalah Perkum, yang ketiga adalah Khitoh Anadiyah, yang di sana itu ada 9 butir isi khitoh ini yang di klausul 4 adalah tentang kalimat bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga harus meningkatkan satu pertanian, perniagaan, dan badan-badan usaha yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini menjadi pedoman kami. Sehingga apapun yang kita laksanakan itu selalu ada sanad dari yang di atas, Pak Mat. Dan ini kami berusaha untuk mencari berkah, bukan kok wah-wahan, tidak, Pak Mat. Ini kita adalah mencari berkah, bukan yang lain. Nah, apa yang disampaikan di masyarakat itu tentu dengan kondisi media yang ada ini akan sangat berpengaruh dengan kondisi yang perkembangan sekarang. Gitu. Sejauh mana Pak antara yang jenengan sampaikan pergerakan-pergerakan di Sidoarjo, baik itu secara jamaah maupun jam'iyah, berapa persentase pergerakan itu mengacu dengan ADART, Perkum, dan lain-lain yang jenengan sebutkan tadi? Ya, gini, kami pun tidak jemawa saja, ataupun apapun yang kita laksanakan adalah masih sangat banyak kekurangan, dan itu kita sadari bersama. Dan ini adalah untuk memicu bagaimana sebuah tantangan yang masuk pada kekurangan ini selalu kita komunikasikan, selalu kita koordinasikan, sehingga akan menemukan titik temu. Dan ini dibuktikan dengan beberapa kita setelah ada kegiatan, kita ada koordinasi, termasuk di program Lailatul Ijtima, kita ada program khusus untuk koordinasi penguatan organisasi. Gitu, Pak. Itu sudah jalan ya? Sudah. Maka kesimpulan saya adalah sebenarnya kekuatan besar kita atau NU Sidoarjo bukan terletak hanya kepada pengurusnya saja, ya, tapi kebersamaan masyarakat yang ada di Sidoarjo. Ya. Ini kayaknya terkoordinir dengan baik. Ya, mudah-mudahan amat. Tentu ini adalah berkat bimbingan para muassis yang terutama. Kami berpendapat bahwa kami adalah kan lulusan PKPNU, Pak Mat. Ya, jadi di sana ada amanat 9 perintah santri itu adalah kita adalah taat pada ulama. Ya, dan kami memaknai bahwa ulama ini baik ulama yang distruktural maupun non struktural. Jadi dan kita buktikan bahwa kita ada program untuk kajian Qonun An-Nasi yang disampaikan oleh beliaunya Kiai Haji Mulyadi ini sangat bermanfaat sekali dan untuk memotivasi kita dan semuanya dari pengurus maupun para jamaah. Gitu, Pak. Terus ini Pak ya, sejauh mana media center NU yang sudah ada ini berkontribusi terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh NU Sidoarjo? Sisi manfaatnya ini ada apa enggak? Gini, Ahmad, sebuah program baru tentu adalah di antara tantangan dan kemanfaatan itu pasti muncul loh, Mas. Iya. Tapi sebuah keberhasilan adalah harus disertai optimis. Dan ini kami sangat optimis. Di sisi lain adalah untuk merespon era digitalisasi ini tentu kita sebuah keniscayaan karena media ini adalah sanggup menyasar dari beberapa jamaah dengan waktu yang sederhana. Ini kan bisa dilaksanakan oleh media. Tentu mungkin ada bahasa ekstrimnya adalah apa manfaatnya? Itu pasti ada itu. Pasti ada. Namun itulah dinamika yang berjalan. Tentu kita harus selalu optimis bahwa semua masalah ini adalah ada mudarat dan ada manfaat. Tentu sebagai orang yang bijaksana bisa
melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang dan kami berusaha untuk mencari sudut pandang yang bermanfaat. Mungkin ini terakhir, Pak ya, Ya. terkait dengan strategi ke depan, gitu. Iya. Strategi NU Sidoarjo untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi era globalisasi hari ini yang serba digital, kemudian derasnya informasi melalui media dan internet yang hampir tidak hanya di anak muda, karena HP hari ini sudah menjadi jajanan murah di kalangan masyarakat kita. Maka strategi apa ke depan NU Sidoarjo untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi era-era hari ini? Oh ya, betul. Gini, kita ini sudah banyak mengambil referensi bahwa masalah kita ke depan adalah di budaya dan etos kerja. Ini perlu dipahami dari seluruh kita, baik kalangan anak muda, kalangan anak tua, dan yang lain-lain. Karena apa? Kita ini diserang budaya ini sangat luar biasa. Iya. Maka kalau kita tidak melek dengan perubahan-perubahan yang ada ini, kita akan ketinggalan. Nah, maka dari itu kami berpikir tentu dalam strategi-strategi ke depan untuk menjadikan NU Sidoarjo lebih baik ini, tentu kami tidak lepas dari bimbingan-bimbingan para muassis yang beliau-beliau ini sangat menyarankan bahwa usahalah semaksimal mungkin, tapi hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah termasuk dalam hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang kami pegang. Apapun kita, Pak Mat, apapun kita, walaupun toh upaya apapun yang kita laksanakan, kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan berhasil. Maka mudah-mudahan ya konsep ini selalu ada maunah dari Allah, dan tentunya kami selalu berharap bimbingan-bimbingan para muassis, para rois suriah, yang semuanya ini selalu berkontribusi pada kemajuan di NU Sidoarjo. Saya kira itu Bang, karena kita juga harus mengerjakan hal-hal yang lain juga. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat atas penghargaan yang sudah didapat kemarin di PCNU World Amin. Mudah-mudahan tentunya ke depan apa yang sudah menjadi penghargaan yang sudah jenengan dapat, NU Sidoarjo ini khususnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Terakhir, kami minta dari Abah Supadi closing statement untuk barangkali memotivasi dari khususnya di teman-teman pengurus NU Sidoarjo, dan barangkali bisa nanti berdampak pada ranting-ranting di sekitar kita. Kayak minta closing statement-nya, Pak. Monggo. Iya, monggo. Kami ini akan tidak baik kalau tidak menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh para muassis. Kami selalu teringat apa yang disampaikan beliaunya alhamdulillah Yai Ahmad Siddiq. Untuk menjadi baik itu mudah, cukup diam Pak Mat. Tapi untuk menjadi manfaat perlu perjuangan. Inilah yang perlu kita pegang. Mudah-mudahan karena ini adalah dari beliaunya para muassis, mudah-mudahan kita menjadikan berkah semuanya. Amin. Terima kasih. Saya kira ini edisi podcast kita hari ini dengan Ketua Tanfidiyah NU Sidoarjo. Apa yang menjadi bahasan ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, khususnya yang ada di Sidoarjo, yang diberi amanah sebagai pengurus NU yang ada di Sidoarjo. Mudah-mudahan podcast-podcast berikutnya kita bisa menghadirkan para narasumber yang lebih memikat di hati kita. Terima kasih. Amin. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.